Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Si Kumbang Jaya Farm. Apa kabar para pemirsa? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan bahas tentang kandang close house. Tentang mubazirnya membuat kandang close house. Bagi yang pernah mencicipi kandang open house dan sekarang sudah beralih ke kandang close house, pasti sudah merasakan mubazirnya membangun kandang close house. Contoh dari segi penghasilan tidak ada peningkatan. Padahal kandang close house itu sudah dilengkapi yang namanya teknologi peternakan terkini dan lebih maju dari kandang open house. Tapi kok penghasilannya sama saja dengan kandang open house. Yang membedakan hanya kuantitas jumlah yang dipelihara. Padahal kalau misalnya kandang close house bisa memelihara 30.000 ekor ayam dengan lahan luasnya segini. Kandang open house sebenarnya juga bisa memelihara ayam dengan jumlah 30.000 ekor dengan lahan yang hampir sama, tapi dengan kandang yang lebih banyak. Misalnya per kandang open house hanya sanggup menampung 10.000 ekor, jadi butuh 3 kandang. Tapi kalau berbicara soal lahan, untuk lahan pembuatan kandang ayam broiler ini lebih murah yang namanya kandang open house. Apalagi Anda beli lahannya di tengah hutan dengan akses jalan yang bagus tentunya. Berbeda dengan kandang open house yang sudah modern, mungkin tanahnya lebih mahal. Karena rugi dong buat kandang close house tapi tempatnya di tengah hutan, tidak di pinggir jalan dengan tanah yang lebih strategis karena dia lebih modern dan otomatis bau kandangnya lebih diminimalisir. Ya, jadi percuma ada mubazir kalau Anda bangun kandang close house kalau pendapatannya sama. Di kandang open house Anda bisa dapatkan Anda bisa dapatkan keuntungan Rp5.000 per ekor. Tapi di kandang close house itu Anda juga dapatkan Rp5.000 per ekor. Jadi apa gunanya teknologi yang untuk memacu pertumbuhan ayam broiler lebih cepat lagi dengan FCR yang lebih rendah? Ya lebih baik kandang open house saja gitu loh kan, yang biaya operasionalnya lebih murah. Sebagai patokan, saya populasinya 7.000 ekor dan saya pernah melihara 10.000 ekor ayam dengan kandang yang sama Pak, tapi dengan panen penjarangan yang tepat. Itu biaya listriknya hanya Rp800.000 per bulan. Bandingkan dengan penggunaan biaya listrik kandang close house yang bisa 3 kali lipat, bahkan 10 kali lipatnya. Saya pernah baca di grup WA saya tentang peternakan close house ini. Populasi ayam 12.000 itu biaya listriknya bisa 12 juta rupiah. Dan gak pernah terjadi yang namanya di bawah 10 juta. Karena kenapa? Dia kabarnya memakai listrik 3 pas gitu loh. Ya. Selanjutnya, rugi Anda membuat kandang close house atau mubazir Anda membuat kandang close house kalau ayam Anda masih penyakitan. Ya, sudah jelas teknologi yang ada di dalam kandang close house itu untuk meminimalisir terjadinya stres pada ayam, terjadinya suhu yang tidak nyaman bagi ayam, supaya ayam tidak mudah terserang penyakit. Kok ayam Anda tiap periode tetap sakit, tetap kurus-kurus, susah besar? Jadi buat apa Anda buat kandang close house? Hanya buang-buang garam ke laut. Hanya bakar duit Anda dengan tidak jelas gitu loh. Selanjutnya, percuma Anda membuat kandang close house kalau Anda bergabung di PT yang salah. Contoh, panennya telat. Di kandang open house saja dia tidak sanggup handle panen Anda dengan tepat waktu. Apalagi di kandang close house yang notabene populasinya lebih besar Pak. Bisa-bisa Anda rugi besar ya karena panen telat. Jadi hati-hati dalam mencari PT ketika Anda sudah buat kandang close house. Kenapa? Anda sudah keluar modal miliaran, sudah keluar modal yang besar. PT itu hanya taunya nyuruh-nyuruh saja, yang rugi Anda. Hati-hati cari PT. Selanjutnya, percuma Anda bangun kandang close house kalau Anda tetap cemas, tetap pusing. Pusingnya kenapa? Cemaslah yang namanya kualitas bibit, cemaslah yang namanya ayam broiler banyak mati. Ya buat apa gitu loh. Tugas kandang close house itu dengan teknologi yang lebih maju, Anda sudah berikan nih kualitas kepada pemeliharaan ayam. PT harus memberikan kualitasnya juga soal bibit dan sapronak. Ini kaitannya sama dengan yang sebelumnya saya sebut. Hati-hati cari PT. Kalau Anda hanya dikasih bibit asal-asalan, pakan asal-asalan, Anda sudah
support 100% soal pemeliharaan, tapi Anda dianggap sepele oleh PT dengan tidak memperhatikan sarana produksi ternak Anda. Nggak usah usaha ayam sekalian ya. Selanjutnya mubazir. Buat kandang klosos kalau kerjaan Anda itu tetap berat, tetap memeras keringat, lebih berat malah dari kandang open house. Kenapa? Teknologi, sekali lagi, teknologi itu diciptakan, dibuat untuk mempermudah kinerja manusia. Jadi buat apa Anda buat kandang klosos kalau Anda itu tetap capek, bahkan lebih capek daripada kandang open house. Saya kasih tahu, Pak, saya punya kandang open house yang hampir roboh. Tapi saya bisa mendapatkan IP di atas 400 dan itu sering. Paling kecil IP saya itu 390. Saya pernah suatu waktu itu menunjukkan RHPP saya di konten saya itu saya mendapatkan ayam 7.000 ekor itu 49.900.000. Hanya kurang 100.000 saya sudah dapat 50 juta itu. IP saya waktu itu 430. Dan saya anehnya ketika saya melihat di forum broiler di Facebook itu ada yang IP-nya 450, tapi kok cuman dapat Rp6.000 per ekor. Sedangkan saya kandang open house yang hampir roboh, atapnya bolong-bolong, tikusnya banyak, dapat IP 430, penghasilan saya Rp7.000 per ekor. Jadi di situ saya berpikir, kalau kayak gitu buat apa kandang klosos? Sedangkan penghasilan kandang open house itu lebih besar gitu loh. Bahkan saya itu pernah sesumbar ya, bukan untuk demi kesombongan, tapi demi pembelajaran kita semua. Saya berani bersaing dengan kandang klosos. Ya, saya tetap pakai kandang open house dengan peralatan saya yang sekarang. Saya berani saingan dengan kandang klosos. Saya bisa itu menyaingi kandang klosos soal IP. Bukan sombong, bukan Pak. Tapi kita di sini berbicara tentang SDM-nya. Ya, tentang SDM-nya, bukan saya sok pintar melihara ayam. Kadang orang ini bangun kandang berdasarkan lihat tetangga beli mobil yang katanya belum tentu dari hasil ayam, dia bilang dari hasil ayam, cepat kaya dia, jadi dia buat kandang juga. Yang terjadi apa? Kerugian, dia cuma bakar uangnya dengan kejadian yang sia-sia. Jadi jangan asal buat kandang klosos deh kalau Anda tidak ngerti ayam, apalagi Anda salah PT ya. Dan pokoknya tidak worth it lah bagi Anda. Ya, gunakan untuk usaha lain, misalnya Anda buka warung bakso atau usaha yang Anda kuasai sesuai skill Anda. Ya, kuncinya usaha ini kalau Anda tidak kuasai, jangan coba-coba gitu loh. Apalagi di ayam, nggak ada ceritanya yang namanya mulai aja dulu. Wah, nggak bisa. Bisa digulungnya Anda sama modal Anda sendiri dengan kerugian. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan bagi Anda yang ingin berencana membuat kandang klosos, apalagi sebelumnya Anda itu peternak open house. Sebaiknya bertanya dulu deh kepada sahabat-sahabat Anda, rekan-rekan Anda sesama peternakan, apa yang Anda rasakan setelah membuat kandang klosos. Kalau katanya lebih baik, pelajari itu dari dia supaya Anda tidak mengalami kerugian. Ya, itu dulu bagi yang ingin membeli obat lalat. WA 0831 6046 5158. Saya tidak ada niat untuk menggurui, hanya ada niat untuk berbagi. Jangan sampai Anda terjerumus di peternakan ayam broiler ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.